Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Muhammad Umar Zaidan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perbedaan antara mubtada khobar, na'at man'ut, dan idhofah. Mari kita simak, buka mata, buka pikiran, dan buka hati. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama ialah pengertian mubtada dan khobar, yang kedua ialah pengertian na'at dan man'ut, yang ketiga ialah pengertian idhofah, yang keempat adalah perbedaan tiga materi mubtada dan khobar, na'at dan man'ut, dan idhofah. Kepada materi pertama yakni mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang marfu atau yang berharokat akhir dhammah yang berada di awal kata. Sedangkan khobar ialah isim yang berada setelah mubtada dan fungsinya ialah sebagai penjelas dari mubtada. Contoh dari mubtada dan khobar ini adalah al-faslu nadifun yang berarti kelas itu bersih. Di sini al-faslu menjadi mubtada dan nadifun ialah khobar yang menjelaskan bahwa al-faslu itu keadaannya bersih atau kelas itu dalam keadaan bersih. Materi selanjutnya ialah na'at dan man'ut. Na'at adalah kata sifat yang mensifati objek atau kata sebelumnya dan i'rab na'at selalu mengikuti man'ut. Sedangkan man'ut adalah isim yang berada sebelum na'at dan menjadi kata atau objek yang disifati na'at. Nah, sepertinya dalam dalam PPT kali ini agak terbalik. Harusnya itu man'ut dulu ya. Man'ut adalah isim yang berada sebelum na'at dan menjadi kata atau objek yang disifati na'at. Sedangkan na'at adalah kata sifat yang mensifati objek atau kata sebelumnya dan i'rab na'at selalu mengikuti man'ut. Contoh dari na'at dan man'ut adalah as-sifatu nadifun, kelas yang bersih. As-sifatu nadifun, kelas yang bersih. Nah, na'at di sini adalah an-nadifu sebagai kata sifatnya, sedangkan man'utnya adalah faslun. Ya, faslu sebagai sesuatu yang disifati oleh na'at. Selanjutnya adalah idhofah. Idhofah adalah gabungan dua kata yang bertujuan untuk membentuk makna atau arti kata yang baru. Contoh dari idhofah ialah babul fasli, pintu kelas, ro'isul madrasati, kepala sekolah, khairun nas, sebaik-baik manusia. Nah, di sini ada dua kata, yakni babun dan faslun. Kalau misalkan babun dan faslun ini digabungkan menjadi satu, diidofakan, maka menjadi sesuatu yang baru. Babun itu pintu, kelas, faslun itu kelas. Kalau misalkan digabung menjadi satu, babul fasli, yakni pintu kelas. Seperti juga roisul fasli, kepala dan sekolah. Kalau misalkan dijadikan jadi satu, roisul fasli menjadi kepala sekolah. Khairun nas, khair itu baik, an-nas itu manusia. Kalau misalkan digabungkan menjadi satu, khairun nas menjadi sebaik-baik manusia. Nah, selanjutnya ialah perbedaan dari materi-materi tersebut. Apa perbedaan dari mubtada, khobar, na'at man'ut, dan idhofah? Perbedaannya itu bisa dari susunannya. Kalau misalkan mubtada, susunan mubtada dan khobar ditandai dengan isim ma'rifah di awal dan dilanjutkan dengan isim nakirah sebagai khobar. Sedangkan na'at man'ut ditandai dengan susunan kata yang mengikuti isim pertama ma'rifah. Isim selanjutnya harus ma'rifah juga. Jika isim awalnya nakirah, maka isim selanjutnya juga harus nakirah. Yang idhofah ialah susunan kata yang ditandai dengan isim nakirah dan dilanjutkan dengan isim ma'rifah. Tetapi isim ini terhitung satu kata atau satu makna. Kalau misalkan simpelnya itu, kalau misalkan susunan mubtada dan khobar itu kata pertamanya itu diawali
alif lam. Seperti dalam contoh mubtada dan khobar itu al-faslu itu ditandai dengan alif lam. Al-faslu nadifun. Selanjutnya tidak ada alif lamnya atau berbentuk nakiro. Al-faslu itu makrifat karena ada alif lamnya yang menjadi tanda makrifat. Selanjutnya ialah nadifun, isimnya itu nakiroh karena tidak ada alif lamnya. Yang naat man'ud itu contohnya al-faslul nadifu. Yang dalam contoh ini ada dua kata makrifat, al-faslu dan an-nadifu, yang ada alif lamnya juga. Dua-duanya ini ada alif lamnya. Jadi kalau misalkan al-faslul nadifu ini mengikuti harus naat harus mengikuti man'ud dari segi makrifatnya. Kalau misalkan idhofah ini didahului oleh isim nakiroh dan setelahnya itu isim makrifat seperti babul fasli. Babul fasli ini ditandai, sebenarnya babun ini juga isim makrifat, akan tetapi susunan idhofah itu biasa ditandai dengan isim nakiro atau tidak ada alif lamnya, setelahnya itu ada alif lamnya. Babul fasli. Begitu. Ya, untuk menambah pemahaman kita tentang apa itu mubtada khobar, na'an man'ud dan idhofah, kita bisa menyelesaikan latihan-latihan yang ada di sini. Kelompokkan kalimat-kalimat ini sesuai dengan kolom yang ada. Nah, tugas kita sekarang adalah mengelompokkan kalimat-kalimat yang ada di kotak atas itu ke kotak-kotak yang benar. Contohnya, al-waladu nasyitun. Di sini kita mengetahui kalau misalkan al-waladu itu adalah isim ma'rifah. An-nasyitun ialah isim nakiroh karena tidak ada alif lamnya. Nah, berarti kalau misalkan didahului dengan isim ma'rifah dilanjutkan dengan isim nakiroh, berarti termasuk ke dalam susunan mubtada dan khobar. Selanjutnya ialah daftarun jadidun. Daftarun ialah isim nakiroh karena tidak ada alif lamnya. Jadidun isim nakiroh juga karena tidak ada alif lamnya. Jika sama-sama nakiroh, keduanya itu adalah isim nakiroh, maka termasuk dalam naat dan man'ud. Contoh soal ketiga ialah qalamul hibri. Qalamul hibri didahului oleh isim nakiroh karena tidak ada alif lamnya. Terus kata kedua ialah al-hibri, termasuk dalam isim ma'rifat karena ada alif lamnya. Kalau misalkan isim nakiroh diikuti oleh isim ma'rifat, maka susunan ini menjadi susunan idhofah. Jadi di kolom ketiga yaitu kolom idhofah. Nah, selanjutnya bisa kalian lanjutkan. Soal selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri untuk menambah pemahaman kita semua. Ya, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mungkin apabila saya mohon maaf apabila kurang jelas ataupun kurang detail dalam menjelaskan. Mungkin ada beberapa contoh karena ini adalah contoh sederhana dalam membedakan mubtada, khobar, naat man'ud dan idhofah. Mungkin bila teman-teman bisa memberikan saran untuk video kedepannya untuk agar saya bisa menjelaskan lebih baik lagi, mungkin teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Ya, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Asallahu yudina bi ilmin nafi'ah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.